Gak sekeras baja, pilihannya dua. Kalau nggak pingsan, pipis di celana. Dari tadi dia nggak pingsan berarti dia mentalnya sekeras baja. Dari tadi dia tidak pipis, jangan-jangan pakai pempes. Adit, kamu kelas berapa tadi? 6. Kelas 6. Kasih tahu Habib dong, nanti kalau besar cita-cita mau jadi apa? Habib. Amin. Gimana caranya? Husnudzon. Max ini anak ilmunya tinggi nih. Dia pakai bahasa isyarat. Bukankah Habib itu artinya sosok yang dicintai, disayangi? Dia ingin jadi orang yang disayangi, dicintai. Mungkin karena keilmuannya, mungkin karena kedermawanannya, mungkin karena akhlaknya, akhirnya membuat dia dihabibkan, disayangi, dihormati. Betul? Makhluk langkah ini. Ternyata di sini jimatnya. Ini gigi siapa? Yang jelas ini bukan gigi Joshua. Ini kayaknya ini Dracula, bukan. Menampak ini menunjukkan kesatria. Wah. Sayang, kamu dapat hadiah buku plus tanda tangan dari saya. Kamu hafal surah-surah pendek gak? Yang pendek-pendek aja. Al-Baqarah gitu. Doa makan, hafal dong. Doa makan. Coba, kamu dapat hadiah buku plus tanda tangan asli loh. Hari gini, tanda tangan asli. Bukunya keren. Belum ada di pasaran, belum di launching. Doa makan bisa? Kita dengerin calon Habib. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nampak dia betul-betul sedang kelaparan. Hampir lupa baca bismillah. Bismillah dong. Nanti kalau kamu nggak baca bismillah, yang makan makananmu setan. Setan makin gemuk, kamu makin langsing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Nampak lagi kekenyangan. Itu doa apa? Makan. Saya tambah hadiah tambahan. Bukan cuma buku, saya kasih hadiah yang lain. Asal kamu malam ini bisa ngasih tahu semua jamaah dan bisa membaca doa nambah makan. Berarti dia nambah nggak baca doa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu Ala Muhammad sallallahu. alaihi wasallam. Ini salawat Jibril. Kalau dikalikan dan diulang-ulang sampai akhir acara, udah berapa puluh ribu kita sudah baca, betul? Mudah-mudahan yang belangsa-belangsa ya lewat. Nih, saya dalam setiap majelis keliling, saya baca terus salawat Jibril. Diikuti oleh ribuan jamaah, kalikan diulang, berapa ribu Pak? Dan seringkali saya dapat DM, WA, Habib, Alhamdulillah. Betul kata Habib. Semalam saya hadir di acara majelis Habib. Jujur saya terlilit hutang Habib. Begitu saya baca salawat, saya niatkan, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad tunjukkan, hadirkan solusi saya. Subhanallah Habib, pulang dari majelis saya dapat solusi. Allah hadirkan orang yang bantu untuk melunasi hutang saya. Macam-macam keanehan yang masuk ke WA saya. Ada yang penyakitnya disembuhkan Allah. Makanya semangat kalau diajak baca salawat Jibril. Yang punya kesulitan Allah hadirkan ke lapangan. Buktiin. Yang dalam kehempitan, kesempitan Allah hadirkan ke lapangan. Yang sedang kesulitan Allah hadirkan kemudahan. Amin. Sallallahu
Sallallahu Sallallahu Ahmad Al-Habsyi. 3 tahun lebih saya menyelesaikan buku ini, nggak selesai-selesai sebelum corona. Begitu datang corona, 7 bulan di kamar selesai. Buku ini punya sejarah dan ini belum ada di pasaran. Kamu orang pertama. Belum ada di mana-mana. Belum ada di toko-toko manapun. Beruntung banget bocah ini. Cuma modal salawat. Nih, kenapa tangan saya digerakkan Allah memilih dia padahal banyak bocah-bocah lain? Itu salah satunya barokah salawat. Percayalah, salawat itu memurahkan rezeki. Jadi obat paling dahsyat, betul? 40 keajaiban perjalanan hidup syarat dengan makna, based on true story. Semuanya kisah-kisah nyata, 40 cerita yang saya simpulkan. Sebenarnya ada ribuan cerita. Selama saya berdakwah sampai terakhir saya berdakwah, semua cerita itu saya temukan. Bukan hanya di Indonesia, termasuk di luar negeri. Dan cerita itu cerita nyata dan saya kupas dengan Quran, hadis, kata mutiara. 40 cerita, 40 ayat Quran, 40 hadis, 40 kata-kata pesan mutiara ulama. Semuanya 40 cerita. Dan nanti ada tablik akbar keliling 40 kota, satu kota 40 titik. Dan nanti akan dibikin cerita ini menjadi 40 sinetron Ramadan tahun depan insya Allah. Kamu bisa ikut main. Mak-mak juga boleh. Masih ada lowongan kata sutradara saya. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Kamu baca banyak cerita-cerita yang indah. Jangan lupa Quran itu 3/4 isinya lebih banyak cerita. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuada. Ternyata Allah saja menggunakan metode cerita buat para nabi-nabinya. Betul? Kenapa? Cerita bisa menguatkan hati, insya Allah. Jangan lupa doakan Habib. Oke? Ini berkah, berkah. Mimpi apa kamu malam ini? Buat kamu. Tar dulu. Pesan Habib, no tawuran, no narkoba, no kebut-kebutan. Oke? Jadi anak yang muda, yang beragama, yang muda, yang berkarya, yang muda, yang berakhlakul karimah. Kamu dapat hadiah tambahan. Cuma mindahin doang. Rese amat. Yang dapat dia yang rese di sono. Enakan jadi anak yang soleh. Bukan cuma disayang oleh makhluk, nanti disayang sama Kholik. Makanya rugi yang jadi anak yang gak soleh. Gak bakal berkah hidup, percayalah. Makanya anak-anak saya titip pesan ilmu buat kalian. Kalau sudah dipilih Allah, duduk di tempat yang baik seperti majelis ilmu, jangan ada dengan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan kemuliaan ilmu. Betul? Jangan ada yang bercanda, jangan ada yang ngomong, Bu, Ibu, sholat sunat 1000 rakaat saja kalah dengan 1 kali duduk di majelis ilmu, apalagi cuma ngomong-ngomong gak ada manfaat. Sudah terlalu banyak waktu kita terbuang untuk ngomongin orang, tapi telinga jarang kita pakai untuk mendengar nasihat. Betul? Makanya kalau sudah duduk di taman surga, lupakan urusan dunia yang selama ini sering melalaikan kita. Nih bocah, hatinya hadir karena Allah, Allah hadirkan rezeki buat dia. Tercatat di sini sudah ada nama dia. Siapa tadi nama kamu? Kita lihat dulu, ada nggak di sini? Soekarno. Sebelahnya Muhammad Hatta. Belum tercatat namamu di sini. Di belakangnya penari perempuan. Adit. Maaf ya. Tapi tenang, rezeki nggak bakal ketukar.
Kalau memang milik kalau memang milik kita, percayalah. Nih contoh. 1001 cara rezeki Allah hadirkan dari tangan-tangan hambanya yang lain. Dari Jakarta saya bawa uang ini, nggak tercatat nama Adit. Nggak pernah kebayang dia yang bakal menerima. Anak sekecil ini nggak ngerti Pak nyari uang 100.000. Tapi kenapa rezeki Allah titipkan buat dia? Ini ilmu malam ini saya ajarkan bahwa demi Allah rezeki itu ada dua. Satu, rezeki yang engkau datangi. Dua, ada rezeki yang mendatangi. Betul? Ibu mau dapat rezeki yang didatangi. Yang pertama rezeki yang kau datangi. Butuh kerja. Pergi pagi pulang sore mandi keringat. Hablum minan nas dijaga. Tapi jangan lupa ada rezeki yang mendatangi. Gak perlu kerja kadang-kadang. Gak perlu keluar dari rumah. Gak perlu mandi keringat. Tapi uang rezeki Allah hadirkan menghampiri. Nih contoh. Gak bisa kerja. 100.000 di depan mata. Itu kalau memang rezekinya. Tapi kalau bukan milik dia, depan mata tidak akan bisa dia mengambilnya. Betul? Beli buku, beli pena, pakai untuk belajar, kamu dapat ilmu, Habib dapat pahala. Siap? Jangan main game loh. Apa loh? Game online. Nih, kan lipat, kantongin, amankan dulu. Nih, kenapa Habib suruh kantongin? Karena teman-temanmu sudah mengintai. Kamu sedang berada di zona tidak aman. Lebih baik kamu duduk di sini, deket tukang gendang. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sallallahu ala Sallallahu Teman-temannya pada usil, pada nanya, lihat asli enggak kurang asem loh. Bu, malam ini saya nggak akan bicara panjang tentang apa itu khitan, dari mana ceritanya, karena ini cerita yang sering didengar, betul? Malam ini saya cuma ngajak ibu berpikir, saya cuma mau menitipkan pesan Nabi. Tapi sebelum saya bacakan pesan itu, saya mau tanya dulu Bapak Ibu semuanya. Bu, mau punya anak pinter tapi nggak benar? Atau pilihan yang kedua Pak, anaknya benar tapi nggak pinter? Ayo jangan kejebak nih, sekali lagi saya ulang. Yang pertama, anak pinter, S1, S2, S3, tamatan dari luar negeri, pinter, Masya Allah, dunia di tangan mereka, semua bahasa dia kuasai, Inggris, Jepang, Jerman, semuanya, tapi nggak benar. Atau mau milih yang kedua, anaknya benar, ibadahnya Masya Allah, ahlaknya luar biasa, soleh orangnya, tapi nggak pinter. Mau yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kompak dong. Yang pertama apa yang kedua? Kalau saya mah yang ketiga. Benar dan pintar insya Allah. Betul. Buat apa punya anak pintar tapi tidak benar? Lebih baik punya anak benar walaupun tidak pintar. Saya kasih contoh nih, Bu. Banyak orang sibuk bikin anaknya jadi pintar. Nak, nanti kamu harus jadi anak pintar ya nak, pintar nak. Begitu anaknya pintar, nyesel dia Pak. Orang pintar kalau nggak benar nggak bakal menerima kebenaran yang keluar dari mulut siapapun. Merasa cuma dia yang pintar. Orang tua sering dianggap kolot. Jangankan nasihat orang, omongan orang tua nggak didengar, betul? Tapi kalau punya anak benar, meskipun tidak pintar, dia akan selalu siap menerima kritikan, masukan, nasihat, kebenaran dari mulut siapapun. Lama-lama dia bisa jadi pintar. Paham? Bu, sekali lagi, buat apa punya anak pintar tapi nggak benar? Nih saya kasih contoh Pak.
Satu hari saya pernah diundang orang paling kaya di Indonesia. Kaya Pak, orang kaya. Penghasilannya tiap bulan puluhan miliar. Usahanya batu bara. Baru punya batu bara sudah kaya, belum punya batu nisan. Begitu saya ke rumahnya, bangga dia menunjukkan gambar-gambar anaknya. Habib, ya bang, sini Habib. Kenapa bang? Ini foto anak saya yang paling bontot. Oh, di mana sekarang dia bang? Ini S1 di Australia. Wow, bangga dia. Terus yang ini foto siapa bang? Ini anak saya yang nomor 2, S2 loh Habib. Ini tamatan Singapura. Mantap. Kalau yang itu, itu anak saya yang paling tua, S3. Semua bahasa dia kuasai. Jerman, Inggris, Jepang, semuanya di luar kepala. Tiga-tiganya gelarnya S semua Habib. Pintar, bangga, dunia di genggamannya. Bapak Ibu tahu berapa bulan berikutnya saya dapat berita orang kaya ini meninggal dunia. Saya pun takziah ke sana. Begitu saya lihat, menetes air mata saya. Anak-anak yang tiga-tiganya dia banggakan sebelum dia wafat, pintar, dieluk-elukan. Begitu dia meninggal dunia, tidak ada satupun yang benar menurut saya. Bu, ibu tahu jenazah ayahnya terbaring, yang bacain tahlil, bacain Quran bukan anak kandungnya, yang baca tetangga kanan kirinya. Anaknya ternyata diajak baca Yasin gak ngerti, gak pandai baca Quran. Buat apa pintar kalau gak benar? Begitu jenazah ayahnya akan dimandikan, yang mandiin jasad ayahnya orang lain, anaknya gak paham. Begitu jenazah ayahnya akan dikafankan, yang membungkus jasad ayahnya orang lain bukan anaknya. Bahkan ketika sudah dimasukkan ke dalam keranda, akan dilepas pergi menghadap Allah, masuk ke alam barzah, disolatkan jasad ayahnya, anaknya nggak mengerti solat jenazah. Jangankan solat jenazah, solat 5 waktu nggak karuan. Orang lain melepas kepergian ayahnya menghadap Allah dengan iringan solat jenazah, doa di dalamnya, anaknya cuma modal pakai baju hitam, berdiri di luar rumah, pegang handphone, cuma dengan tangisan. Demi Allah, mau satu drum tangisan anak-anaknya, tidak akan jadi pelicin orang tuanya, bangga berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Betul? Betul. Bapak Ibu, jangan-jangan inilah yang pernah disebut Nabi dalam sebuah hadis. Hadis ini saya hadirkan malam ini sebagai pelajaran buat Bapak Ibu. Pulang dari majelis malam ini, tanya diri kita, jangan-jangan kita termasuk golongan orang yang mandul menurut Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang mandul? Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi mandul? Dengarkan hadis yang satu ini. Satu hari Nabi pernah duduk dengan sahabatnya. Ketika duduk, Nabi bertanya, "Ma ta'uduna rakufikum?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian semua siapa orang yang mandul menurut pandangan Allah? Siapa orang yang mandul itu? Ada sahabat coba mengangkat tangan dan menjawab, "Iya Rasul, alladzi la yuladu lahu." Orang yang mandul itu pasti orang yang menikah tapi enggak punya anak. Orang yang menikah tapi enggak punya keturunan. Menikah sudah lama, usaha tiap malam, tapi anak tidak kunjung datang. Betul? Itu orang yang mandul ya Rasul. Mendengar itu Nabi tersenyum. Kata Nabi, laisa dzak birrakub. Bukan itu sebenarnya orang yang mandul. Jadi bukan itu ya Rasul? Bukan. Terus yang bagaimana yang mandul itu? Kata Nabi, yang mandul itu alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Dia adalah orang-orang menikah, punya anak, banyak anaknya, tiap tahun ngeluarin produk terbaru. Anak banyak tapi satu pun gak ada yang benar, satu pun gak ada yang soleh, satu pun gak ada yang soleha. Itulah orang yang mandul di hadapan Allah.
Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Istighfar kepada Allah. Sibuk bikin anak, tapi nggak sibuk mempersiapkan anak menjadi calon-calon yang akan mendatangkan keberkahan buat kita di dunia dan keselamatan buat kita di alam barzah. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidakkah Bapak Ibu kepengen kejadian kita nanti seperti ini? Detik-detik ketika akan meninggal dunia, sebelum mata tertutup, sebelum ruh keluar dari jasad, sebelum mulut terkunci, anak kita tampil di samping kita. Anak kita tampil menjadi pribadi yang benar. Dia tenangkan kegelisahan kita. Dia tuntun kita menyebut kalimat tauhid di akhir hidup kita. Mohon maaf, jangan dipikir detik-detik akan sakaratul maut itu tidak gugup loh, gemetar loh, keringetan loh, tegang loh. Gak percaya coba. Kalau gak percaya coba. Gimana nggak gemetar, Allah nampakkan detik-detik saat itu kita bisa melihat wajah malaikat maut yang sesungguhnya. Ada ketakutan, ada kegugupan, ada kegentingan, keringat, gemetar, gugup, gelisah. Yang bisa menghilangkan semua itu cuma anak yang benar. Dia duduk di samping kita, dia usap kening kita yang sedang keringetan. Dia pegang tangan kita yang sedang keringat dingin. Dia bisikan ke telinga kita, ayah, Umi, kematian bagi orang yang beriman adalah sebuah kenikmatan. Sebentar lagi ayah ibu akan melihat wajah Rasulullah. Sebentar lagi ayah ibu akan berjumpa dengan Allah. Ayah yang tenang, ibu yang tenang. Dulu ketika saya kecil ayah ibu menuntun saya menyebut kalimat tauhid. Hari ini saya akan pakai kalimat itu menjadi senjata yang akan menghantarkan ayah ibu mudah masuk ke surga Allah. Ayah, saya tuntun ayah hari ini kita sama-sama mengamalkan hadis Nabi. Kata Nabi, siapa yang tutup mata sebelum dia tutup mata menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ayah, dulu ayah ajarkan saya kalimat ini. Izinkan saat ini saya yang menuntun ayah dan ibu. Ayah, pasang niatnya, mantapkan hatinya, ucapkan dengan lisannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang tidak bangga dan terharu? Anaknya yang menuntunnya detik-detik terakhir berjumpa dengan Allah dengan tauhid yang indah. Itu nikmat punya anak benar. Ketika jenazah terbaring di tengah rumah, semua orang mengiring kepergian kita dengan tangisan. Anak kita melangkah, tampil menjadi anak yang benar. Dia duduk di samping jasad kita. Ayah, terima kasih sudah menitipkan saya ke pondok pesantren. Ayah, ibu terima kasih sudah memasukkan saya ke rumah-rumah tahfidz. Dari situ saya kenal Quran, dari situ saya bisa hafal Quran. Demi Allah, malam ini saya rela sepanjang malam tidak akan tidur. Saya akan khotamkan satu Quran sebagai kado pertama saya buat ayah dan ibu. Bekal terindah kalian di alam barzah. Dia khotamkan Quran, satu malam dia tidak tidur. Bapak ibu, demi Allah, saya pernah merasakan itu. Ketika kakek saya, nenek saya tercinta meninggal dunia, semalaman saya tidak tidur. Dari mulai sore sampai besok saya nggak tidur di samping jenazah kakek nenek saya. Saya khotamkan satu Al-Quran sebagai hadiah terindah saya untuk mereka. Siapa yang tidak terharu? Anak kandungnya yang pertama kali titip bekal yang nggak bakal putus loh sampai hari kiamat. Bapak ibu tahu nggak Al-Quran itu isinya berapa huruf? Anak-anak hafalin ya. Kalau ditanya orang satu Quran ada berapa huruf? Kata Imam Asy-Syafi'i satu Quran ada 1.027.000 huruf. Sekali lagi 1.027.000
27.000 huruf. Janji Nabi satu hurufnya saja 10 kebaikan, 10 kemuliaan, 10 rahmat. Kalikan 1.027.000, dia hantarkan jadi bekal amal kita sampai kiamat, gak bakal putus. Akan jadi cahaya bagi kita di alam kubur, jadi syafaat, jadi rahmat, jadi berkah dan ampunan. Orang tua mana yang gak bangga lihat anaknya mengkhatamkan Quran buatnya. Ketika jenazah kita nanti akan dimandikan, anak kita tampil menjadi pribadi yang benar. Dia langsung tatap wajah kita sambil berkata, "Ayah, terima kasih sudah menyekolahkan saya ke pondok. Dari pondok saya diajarkan bagaimana memandikan jenazah. Hari ini ayah, izinkan saya detik ini akan memandikan jasad ayah. Kalau dulu ayah ibu memandikan tubuh saya, malam ini demi Allah setiap air yang akan menyentuh jasad ayah ibu, saya akan iringi dengan istighfar. Saya akan mintakan ampunan dari Allah buat ayah dan ibu." Bapak ibu, dia ambil air, perlahan-lahan dia bersihkan jasad kita, dia rontokkan semua dosa-dosa yang masih tersisa menempel di jasad kita. Siapa yang tidak bangga, tidak lega ketika punya anak benar seperti ini? Ketika jasad kita sudah dimandikan, siap dikafankan, anak kita tahu cara membungkus tubuh kita. Dia tampil sambil menatap wajah kita. "Ayah, ibu, dulu di masa kecil ayah ibu yang memakaikan pakaian ke tubuh saya. Ayah ibu yang mengajarkan saya bagaimana cara menutup aurat saya. Hari ini saya akan amalkan ilmu ini, saya akan pakai ilmu ini, saya akan kafankan ayah ibu. Saya pastikan setiap lipat kain kafan saya iringi dengan istighfar. Saya minta ampunan dari Allah buat ayah dan ibu." Siapa yang gak terharu melihat anaknya yang membungkus aurat dan jasadnya? Ketika jenazah kita sudah dikafankan, dimasukkan ke dalam keranda, anak kita jadi imam buat jasad kita. Tolong garis bawahi Pak, lebih afdal anak kita, darah daging kita, melepas kepergian kita, masuk ke alam barzah, berjumpa dengan Allah. Dia melepas kita jadi imam buat kita. Lebih bangga kita berjumpa dengan Rasulullah. Sebelum dia angkat takbir, dia tatap jasad kita terakhir kalinya. "Ayah, ibu, ini bukan sholat saya yang terakhir buat kalian. Demi Allah, setiap sholat saya, dalam sujud akhir saya akan selalu menyebut nama ayah dan ibu, meminta ampunan dari Allah buat kalian." Allahu Akbar. Begitu takbir terdengar, kita akan merasa lega, bangga sudah melahirkan anak-anak yang benar. Insya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu. Masih ada kesempatan pulang dari tempat ini selama napas masih berada dalam haji badan kita. Masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk memperbaiki semua kebodohan dan kesalahan kita. Jadikan anak kita jadi pribadi yang benar. Jangan sibuk membentuk mereka hanya menjadi anak-anak yang pintar. Sekali lagi, buat apa punya harta banyak, berlimpah, anak tidak ada yang jadi soleh dan soleha. Lebih baik kita nggak usah punya apa-apa, asalkan anak kita ada yang jadi soleh dan soleha. Karena itu akan menjadi harta yang tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Sekali lagi kita hantarkan doa yang terindah. Mudah-mudahan anak cucu kita Allah takdirkan menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh dan soleha, yang menjadi aset dunia akhirat untuk kita, ayah ibunya. Amin ya rabbal. Bapak ibu yang saya muliakan, di penghujung acara ini saya ingin mengajak semuanya, biar keluar dari tempat ini Allah angkat semua kesialan kita, Allah tambah keberkahan kita. Anak-anak, Habib minta kalian coba tutup mata, tundukkan kepala, bayangkan wajah orang tuanya semuanya. Kalau tadi kita tersenyum, kalau tadi kita ketawa,
Jangan sampai senyum dan ketawa kita memadamkan api cinta di hati kita. Maka kata ulama, iringi dengan tangisan air mata. Karena mata yang sering menangisi dosa masa lalunya akan diharamkan Allah disentuh oleh api neraka. Ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Semuanya tundukkan kepala. Bayangkan wajah ayah ibunya. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan malam ini seolah-olah engkau sedang berhadapan dengan mereka. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mendengar suara ayah ibumu yang begitu lembut memanggil namamu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mencium kening dan pipinya. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memeluk tubuhnya. Bayangkan semua kebaikan apapun yang sudah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah engkau berikan untuk membalas semua kebaikan ayah ibumu. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering menuntut kepada ayah ketimbang menghargai. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu kita meneteskan air mata, menangis, menyesal melahirkan kita daripada mereka tersenyum dan bangga memiliki kita. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu kita murka ketimbang ridha. Padahal Nabi mengingatkan kita, ridhonya Allah ada pada ridha mereka. Murkanya Allah ada ketika mereka murka kepada kita. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah anak-anak yang pernah durhaka dengan orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir di majelis ini adalah anak-anak yang pernah membenci dan memusuhi ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membohongi keduanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah ayah ibu kita dengan tatapan kebencian dan amarah, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul orang tua kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita sering mengeluarkan air mata kekecewaan dari mata mereka, demi Allah, setiap satu tetes air mata yang kau keluarkan dari mata ayah ibumu karena kedurhakaanmu, kalau hari ini engkau tidak segera taubat kepada Allah dan meminta maaf kepada ayah ibumu, demi Allah, setiap satu tetes air mata itu akan Allah ganti dengan ribuan bencana, musibah, malapetaka, kesialan pasti menghampiri perjalanan hidupmu. Tapi kalau satu senyuman yang pernah kita ciptakan terpancar dari wajah orang tua kita karena akhlak kita, maka satu senyum mereka akan menjadi 1000 rezeki berkah dari Allah untuk kita. Istighfar kepada Allah. Kalau kita lebih sering membuat mereka menangis daripada tersenyum, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah melukai hati dan perasaan mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mengangkat suara kita lebih tinggi di atas suara kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mengangkat suara kita lebih tinggi di atas suara ayah ibu kita, demi Allah, kita akan sadar betapa mahal ayah dan ibu dalam hidup kita. Nanti ketika jenazah mereka terbaring di hadapan kita. Di masa kecil, ayah sering menggendong kita. Mungkin besok kita yang ditakdirkan Allah
yang akan menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil, ibu selalu memandikan tubuh kita. Mungkin besok kita yang ditakdirkan Allah yang akan memandikan sekujur jenazah tubuh ibu kita. Istighfar kepada Allah. Ya Allah, ampuni semua kebodohan kami yang pernah durhaka kepada ayah ibu kami. Ampuni semua kebodohan kami yang belum sempat membahagiakan ayah ibu kami. Ampuni semua kezaliman kami yang pernah menggoreskan luka yang menyakitkan di hati mereka. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan kau jadikan kelak anak-anak kami akan membalas semua kezaliman kami dengan kezaliman yang lebih dahsyat ya Allah. Kami mohon kepadamu, jadikan kelak anak-anak kami lebih baik dari kami, lebih mulia dari kami. Pastikan mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Jadikan mereka menjadi aset yang berharga buat kami dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Rabb. Sehatkan badannya, kuatkan imannya. Jangan dulu engkau cabut nyawa mereka ya Rabb sebelum kami berbakti kepada mereka. Jangan dulu engkau cabut nyawa mereka sebelum kami mendapatkan ridho yang keluar dari lisannya. Jangan engkau tutup mata mereka sebelum mereka melihat akhlak kami ya Rabb. Berikan kami kekuatan untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki ya Rabbana, agar kami bisa mengumrahkan dan menghajikan keduanya. Kami mohon kepadamu, jangan dulu engkau cabut mereka. Jangan dulu engkau cabut nyawa mereka sebelum kami membahagiakan mereka. Kami janji ya Allah, jika engkau panjangkan umur mereka, kami akan memperbaiki semua kebodohan masa lalu kami. Kami akan bahagiakan mereka dunia dan akhiratnya. Kami mohon kepadamu ya Rabb, kami sayang, kami cinta dengan mereka. Kami belum siap berpisah dengan mereka. Ya Allah ya Karim, ya Rauf ya Rahim, ya Malikal Mulk, ya Zal Jalali wal Ikram. Bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, bagi orang tua kami yang sudah wafat, kami mohon kepadamu ya Rabb, sayangi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Rahman, seperti mereka pernah menyayangi hidup kami. Luaskan kubur mereka, hujani dengan rahmat dan maghfirahmu. Kami rindu dengan mereka, kami rindu dengan mereka ya Rabb. Kami rindu dengan ayah ibu kami. Kami sadar sekarang betapa mahal orang tua kami ketika jenazahnya sudah terbaring di hadapan kami. Kami baru sadar ya Rabb betapa berharga mereka ketika mereka hilang selama-lamanya dari hidup ini. Kalau seandainya mereka malam ini ada di hadapan kami ya Rabb, kami ingin memegang tangannya, kami ingin mencium pipi dan keningnya, kami ingin memeluk tubuhnya, kami ingin membisikkan ke telinganya bahwa kami kehilangan mereka, kami rindu dengan mereka, kami menyesal pernah menggoreskan luka di hati mereka ya Rabb. Tapi sayang mereka sudah wafat dan meninggalkan kami. Kami hanya punya satu harapan ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurgamu bersama dengan nabimu ya Allah. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami dunia dan akhiratnya. Engkau yang maha pengampun, ampuni mereka ya Rabb. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami malam ini ya Allah. Semuanya ikuti doa saya. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Wallahu akbar.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadiah yang kedua, izinkan saya menghadiahkannya buat seorang anak perempuan yang pakai jilbab pink. Ayah yang di depan. Ayah, sini saya. Boleh maju ke depan, tepuk tangan dulu paling indah buat adinda kita. Sini saya. Dapat hadiah. Iya, betul. Sini saya. Iya. Ayo sini, jangan takut, kamu dapat hadiah. Yang kecil. Nah iya. Sini sini. Sini sayang. Bu, pulang dari sini ajarkan anaknya doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jangan anggap remeh, doa ini dahsyat, bisa memudahkan ayah ibu kita masuk ke surga. Nanti di dalam surga mendapatkan rumah yang sangat indah dan megah. Ada riwayat hadis dari Nabi, kata Nabi, innar rajul la turfa darajatuhu fil jannah. Nanti pada hari kiamat ada sepasang suami istri dipanggil oleh Allah, dimudahkan masuk ke surga. Lalu ketika dah masuk ke dalam surga, suami istri ini berkata, ya Rabb, dari mana saya dapat kenikmatan ini semua? Masuk surga dengan mudah, sampai di surga dapat rumah dan istana yang megah. Allah kasih jawaban, bistighfari waladikalak. Kamu dapat ini semua karena istighfar, doa, permohonan ampun dari anakmu buat dirimu. Ternyata kalimat Rabbi firli wali walidayya ringan di lidah, tapi besar manfaatnya buat ayah ibu kita. Satu buku saya hadiahkan buat kamu yang jilbab putih. Sini tepuk tangan dong, sini dong. Rugi yang nggak mau maju. Sini saya, mau nggak? Nggak mau juga. Ayo, beri tepuk tangan dong, kasih semangat. Ayo sini. Sallallahu ala sallallahu ala sallallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namamu siapa? Kamila. Tadi namanya Adit, ini Kamila. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Sama. Tadi mau jadi Habib, kamu mau jadi apa? Habibah? Kamu cita-citanya mau jadi apa? Ustazah. Amin dong. Kita nggak tahu kan dari mulut siapa amin diijabah. Mudah-mudahan kamu jadi ustazah. Hari ini kamu ngedengerin saya ceramah. 10 tahunnya akan datang, 15 tahunnya akan datang, mungkin saya yang dengerin dia ceramah di TV. Siapa tahu dia jadi pengganti Mama Dedek. Saya paling iseng ngerjain Mama Dedek kalau lagi syuting. Kamu dapat buku plus tanda tangan. Jadi anak soleha, bikin bangga ayah ibumu, jadi aset dunia akhirat untuk mereka. Siap? Tetap jaga auratmu. Siap. Ada pesan-pesan terakhir? Ibumu ada? Ayahmu hadir? Sekarang Habib mau tanya, kamu pernah bikin salah nggak dengan mereka? Pernah. Apalagi yang ngomong ini? Anak-anak mulai hari ini bertaubat. Sudahlah. Nggak ada keberkahan di balik kedurhakaan. Demi Allah, mana ada orang bisa sukses kalau dia durhaka? Betul? Keberkahan hanya menempel kepada kebaktian. Kamu sayang dengan ayah ibu? Sayang. Turun dari sini kamu peluk, kamu cium. Ya, kita nggak tahu loh, mungkin itu ciuman yang terakhir. Berapa banyak anak-anak di antara kita orang tua masih sehat, malas mengunjungi kampungnya,
udah meninggal dunia sibuk mendatangi kuburannya. Betul? Berapa banyak orang-orang di antara kita orang tua masih hidup, malas menelponnya, ngajak ngobrol. Begitu sudah meninggal ngajak ngomong kuburannya. Berapa banyak orang-orang di antara kita orang tua masih sehat, malas mencium tangannya, mencium pipi dan keningnya. Begitu meninggal dunia baru sibuk-sibuk mencium batu nisannya. Betul? Kamu turun dari sini, kamu peluk, kamu cium, kamu bisikan ke telinga ayah ibumu. Ayah, ibu, sejak saya dilahirkan sampai detik ini, kalau ada luka di hati ayah ibu karena kesalahan saya, maafkan saya, katakan ridho buat saya. Pastikan betul ya, keluar dari tempat ini dapatkan suara ridho dari ayah ibumu. Kalau orang tua sudah berkata, nak aku ridho kepadamu, nak aku ridho, demi Allah langit terbuka, arasy bergoncang, malaikat langsung mengaminkan doamu. Allah pasti mengabulkan semua doa dan harapanmu. Ternyata simple Pak, kunci sukses dunia sampai akhirat ada di lisan ayah ibumu. Jangan sibuk cari kunci-kunci yang jauh sebelum kau dapatkan kunci terdekat. Kamu dapat buku, jadilah anak yang solehah. Kasih contoh yang baik buat teman-teman wanita solehah. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dong. Sallallahu 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 Sallallahu. Singkat, padat. Bu, boleh minum dulu? Sebelum saya tutup boleh minum? Nanti yang terakhir saya kasih bonus tambahan, mau? Mau? Saya hadiahkan satu doa ruqyah dahsyat dari Nabi. Ada dalam hadis sahih. Mau? Dulu ada seorang sahabat badannya sakit semuanya. Dia curhat kepada Nabi. Ya Rasul, badanku sakit semuanya ya Rasul. Kata Nabi ke sini. Dha' yadaka 'alal ladzi ta'allam fi jasadika. Sekarang kata Nabi, kamu letakkan tanganmu di tempat yang kau rasakan sakit pada tubuhmu. Lalu dia tekan tempat yang sakit di tubuhnya. Nabi tuntun dengan zikir hebat ini, seketika penyakitnya hilang. Nanti di penghujung acara 1 menit saya ajak Bapak Ibu. Yang sakit kepala pegang kepalanya, yang sakit gigi pegang giginya, yang sakit hati pegang apanya. Kemarin saya di Sulawesi hampir nggak jadi tablik akbar Pak. Gigi saya berlobang, sakitnya luar biasa. Siapa bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati? Dua-duanya nggak ada baiknya. Saya buktikan Pak hadis sahih Nabi ini. Saya tekan gigi yang berlobang, saya tekan sekuat-kuatnya, tambah sakit. Tapi begitu saya baca zikir dari Nabi, seketika hilang dan sampai sekarang saya nggak makan obat Pak. Nanti di penghujung saya tambah bonus malam ini. Nanti saya tuntun zikirnya, tinggal ikutin saja. Yang sakit kaki pegang kakinya, yang sakit pinggang pegang pinggangnya, yang sakit gigi pegang giginya. Kemarin ada yang lucu, ada yang pegang dompetnya. Tapi sebelum saya hadiahkan amalan ini, saya minum dulu boleh? Minum dulu ya. Nih bocah, lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Kayak ada mak lampir. Bocah, lihat ke depan. Saya tahu nih bocah nih pasti ada di hatinya ngomong begini, kurang asem Habib. Dia yang minum, kita yang ngiler. Dia yang lega, kita yang begini. Saya sekali lagi bukan cuma bermain, saya sedang menitipkan ilmu kepada kalian.
begini cara nabimu minum. Saya tidak menemukan satu riwayat hadis pun Nabi minum gayanya begini. Guduk 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 guduk. Itu gaya Fir'aun, you know. Betul? Leres, leres. Baru ingat saya. Anak-anak, malam ini saya ajarkan ilmu buat kalian. Nabi kalau minum, nih ada busyurub, adab minum. Satu, Nabi kalau minum pakai tangan kanan. Hafalin ya. Adab minum ala Rasulullah yang pertama minum pakai tangan, lebih kompak tangan, jangan tangan kiri, apalagi tangan orang. Yang kedua, Nabi kalau minum selalu qaidan, Nabi sambil duduk. Yang ketiga, Nabi kalau minum baca basmalah. Yang keempat, kana Nabi yatanafas fi syurub thalatha. Nabi kalau minum itu 3 kali bernapas, 3 kali tegukan. Yang ke berapa nih? Yang keempat, yang kelima. Yang pertama minum pakai tangan, yang kedua minum sambil, yang ketiga kalau minum baca, yang keempat kalau minum 3 kali nafas atau tegukan. Yang kelima, Nabi kalau selesai neguk itu baca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai di sini paham? Biar kalian makin paham, Habib contohkan ulang. Lihat ke depan. Ini teknik biar nggak kelihatan hausnya, Pak. Ini baru saya desain teknik ini. Jadi kalau ada ustadz yang ikut itu copy paste. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bocah. Biasa aja kali. Anak-anak nanti pulang dari sini coba kamu amalkan. Minum gaya Rasulullah itu lebih sehat, lebih lega, lebih nikmat, Pak. Bahkan di Amerika itu pernah diselidiki. Minum gaya Nabi itu ternyata membuat orang yang minumnya gaya Nabi panjang umur loh. Gak mudah kena penyakit. Nih pulang dari sini nih, saya ajarkan nih. Dulu guru saya ngajarin kalau mau makan, sebelum makan minum dulu. Setelah minum baru makan. Sepanjang makan jangan minum. Jangan minum. Biar makanan tercerna dengan sempurna. Begitu selesai makan, hitungan berapa menit baru minum. Buktikan Pak, lebih sehat, lebih panjang umur, lebih kuat, gak mudah kena penyakit. Makanan tercerna dengan sempurna. Gimana kita mau sehat, baru makan satu suap, minumnya makanan tidak tercerna. Buktikan nanti. Betul? Ini saya contohkan ulang biar paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Leganya beda. Alhamdulillah. Emang beda kalau minumannya terasa sehat. Merek apa sih? Mereknya Ajwa. Bapak Ibu mohon doanya. Ini perusahaan saya yang kelima. Doakan kalau melihat ada minuman botolnya hijau tulisannya Ajwa, doakan. Ini minuman perusahaan saya yang kelima. Dan ini minuman dikhatamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Lalu dibikin pabrik, produksinya didengarkan Quran. Dan minuman ini mengalahkan 30 minuman lain yang ada di Indonesia. Minuman ini lahir dari berkiblat dari Zam-Zam. Dan untungnya saya kirim untuk Palestina. Di mana saja saya berdakwah, saya nggak akan pernah mau minum minuman yang lain. Saya bawa minuman sendiri. Karena saya nggak mau lagi jadi donatur Israel. 80% minuman di Indonesia dikuasai perusahaan raksasa, ternyata milik Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembelinya? Majelis taklim kita. Kita ikut andil dalam kejahatan mereka.
Apa enggak sedih Rasulullah lihat kebodohan kita? Betul? Betul? Maka saya tidak bosan-bosan menyampaikan pesan ini. Bapak Ibu, keluar dari majelis ini saya titip pesan. Yang mau makan, makanlah dulu di restoran milik kaum muslimin. Yang mau belanja, belanjalah dulu tolong di warung-warung milik orang muslim. Belilah barang-barang milik orang kita. Kalau pedagang kita kaya, demi Allah zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak, syiar agama kita akan ada di mana-mana. Setuju? Stop, jangan sibuk memperkaya lawan kita. Untungnya dia ambil dari kita, dia pakai menghancurkan agama kita. Bapak Ibu, saya titipkan pesan ini, jihad ekonomi. Siap? Doakan mudah-mudahan pedagang-pedagang muslim kita diberkahi Allah. Amin. Di samping saya ini ada Ustadz Habib Hafiz. Masih muda, belum menikah. Saya promosikan. Ini kesayangan saya nih. Baru pulang dari Yaman, 4 tahun menuntut ilmu di Yaman. Pulang bukan cuma jadi ulama, doakan jadi pedagang, jadi pengusaha. Karena sebentar lagi beliau akan berbisnis. Jangan hidup dari tausiah. Betul? Alhamdulillah, saya lahir dari keluarga miskin, tapi saya bangga jadi orang miskin. Kenapa? Begitu senang saya nggak sombong, begitu susah saya nggak kaget. Karena biasa miskin. Tapi alhamdulillah dari keujian itu saya bisa memiliki 5 perusahaan. Jadi nggak ada pengaruhnya saya, nggak akan ada yang bisa membeli kebenaran di mulut saya. Kenapa? Saya nggak hidup dari manusia, saya berharap hanya dari Allah. Saya bangga hidup kerja dari keringat saya. Makanya Bapak Ibu percayalah, kalau kita ulama punya usaha, kita punya harga diri. Nggak ada orang kafir yang bisa menekan kebenaran dari mulut kita. Betul? Alhamdulillah. Bapak Ibu, yang terakhir saya titipkan oleh-oleh indah ini. Amalkan doa ruqyah yang satu ini. Semuanya pegang tempat yang dirasakan sakit. Pegang badan masing-masing, jangan pegang badan orang. Kalau nggak ada penyakit, usap seluruh tubuhnya. Insya Allah jadi benteng. Allah jaga dari segala macam wabah dan bencana. Udah, semuanya dipegang, diusap. Kalau ada yang sakit ditekan. Sakitnya di mana ditekan, dipegang. Ikuti saya. Kita akan baca bismillah 3 kali. Setelah itu doa ruqyahnya berapa kali? Ikuti saya. Bismillahi. 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 Yang punya air boleh dibuka biar energinya masuk. Bismillahi. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu
alaihi wasallam Nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyali hajati. Nabi yang menyuruh sebutkan hajat masing-masing. Sebutkan hajat masing-masing. Lalu nanti tutup dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin, kebodohan milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Sekali lagi, tangan tidak bisa bersentuhan, hati insya Allah saling mendoakan. Jazakumullah buat Syarif and the gang, jazakumullah buat panitia, jazakumullah buat sahibul bait. Saya mohon maaf, mungkin saya pamit duluan. Terima kasih, titip salam untuk semua keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.